SD Muhammadiyah Internasional. Ini saya tadi tidak berhenti Pak Rektor mengagumi dari bawah sampai atas. Tak selorikan misal tekan dhuwur ini luar biasa, medapi luar biasa ini. Tentu kami merasa berterima kasih kepada UMS dan seluruh jajarannya, Bapak PPH dan juga seluruh keluarga besar UMS atas pembangunan SD Muhammadiyah Internasional ini. Sebuah SD yang tadi Pak Rektor menyampaikan dirancang berskala internasional. Dan kami selaku Menteri Pendidikan Dasar Menengah tentu menyampaikan terima kasih karena pembangunan gedung yang semewah ini tidak serupiah pun dibantu oleh pemerintah. 14,5 miliar itu kalau dibantu pemerintah bisa multi-years ya Pak. Ini kami sedang ada tahun ini insya Allah ada renovasi 10.440 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Yang paling mahal itu 5 miliar. Kalau ini 14,5 berarti 3 kali sekolah yang seharusnya dibangun pemerintah. Karena itu maka sekali lagi kami menyampaikan terima kasih atas sumbangan UMS dan sumbangan Muhammadiyah untuk mencerdaskan kemajuan bangsa dan memajukan pendidikan di Indonesia. Kami memang melihat bahwa keterpenuhan sarana dan prasarana pendidikan itu menjadi bagian penting dalam rangka kita membangun layanan pendidikan yang berkualitas. Dalam data kami sekarang ini ada lebih dari 100.000 sekolah di Indonesia yang kondisi bangunannya itu rusak ringan dan rusak berat. Jadi kalau kami merencanakan tahun ini membangun 10.440, itu artinya baru 10% saja dari yang harusnya kita perbaiki. Dan oleh karena itu maka kami berusaha agar sekolah-sekolah di Indonesia ini secara fisik memang harus semakin baik. Bapak Presiden dalam berbagai kesempatan menyampaikan agar tidak boleh ada sekolah yang jelek. Tidak boleh ada sekolah yang atapnya roboh, ditambah satu lagi, tidak boleh ada sekolah yang, mohon maaf, kamar kecilnya bau. Sehingga beliau menekankan pentingnya sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas dan juga sarana dan prasarana pendidikan yang sehat. Karena itu maka ketika tadi Pak Rektor menyebut ada dining room, itu juga seharusnya menjadi sesuatu yang ideal, karena kalau kita ingin program makan bergizi gratis itu berlangsung dengan sebaik-baiknya sebagaimana idealnya, maka memang anak-anak itu akan lebih baik kalau bisa menikmati makan bergizi gratis itu di ruang makan yang khusus. Beberapa yang sudah kami tinjau itu sebagian besarnya menggunakan ruang kelas. Jadi mereka makan di ruang kelas masing-masing dan juga di meja belajar masing-masing. Ini yang memang masih menjadi bagian dari tantangan kami di kementerian, bagaimana agar program makan bergizi gratis ini tidak sekedar program yang berkaitan dengan upaya peningkatan gizi anak Indonesia, tetapi juga menjadi bagian dari pembangunan pendidikan karakter. Makan bergizi gratis ini pelaksananya adalah Badan Gizi Nasional (BGN) yang memang ditargetkan pada tahun ini akan bisa memberikan makan bergizi gratis itu untuk 82 juta warga negara Indonesia. Sebagian besarnya adalah murid dari taman kanak-kanak sampai SLTA, sebagiannya ibu-ibu hamil dan menyusui. Yang sekarang ini sudah dapat dilayani dalam laporan Bapak Kepala BGN di rapat kabinet terbatas, itu baru sekitar 2,5 juta. Sehingga memang kalau banyak yang belum menerima, itu karena memang program ini dilaksanakan secara bertahap.
Tapi yang ingin kami tekankan sekali lagi, dalam kapasitas kami sebagai penyelenggara pendidikan dasar dan menengah, SPG ini kami integrasikan dengan pendidikan karakter, terutama yang berkaitan dengan penanaman spiritualitas, berdoa sebelum makan, kemudian nilai-nilai kebersihan, kemudian nilai-nilai kesehatan, juga nilai tanggung jawab, kemandirian, dan nilai-nilai utama yang lainnya. Karena itu maka kami tentu saja sangat berharap agar penanaman pendidikan karakter ini menjadi bagian penting yang memberikan dasar-dasar yang kuat untuk kita membangun generasi Indonesia yang hebat. Saya setuju dengan Pak Rektor bahwa pendidikan dasar itu menjadi fondasi penting untuk keberhasilan pendidikan di tanah air kita. Bahkan sesuai dengan program prioritas Bapak Presiden, pendidikan ini kita mulai dengan pendidikan prasekolah, pendidikan di taman kanak-kanak sebagai bagian dari kebijakan wajib belajar 13 tahun. Pendidikan di taman kanak-kanak itu akan coba kami usahakan untuk dapat dikerjasamakan juga dengan Kementerian Desa, yang target kami adalah 1 desa, 1 TK. Yang sudah ada TK swasta akan kami berikan afirmasinya untuk pengadaan gurunya, dan yang belum ada mungkin bisa dibangun oleh pemerintah, bisa juga dibangun oleh masyarakat. Jadi kami memiliki prinsip dan kebijakan bahwa swasta itu bukan saingan negeri, tapi swasta adalah mitra kami dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Mayoritas pendidikan di Indonesia itu swasta, apalagi untuk jenjang SLTA dan terutama SMK. SMK itu sekitar 70%-nya itu swasta, yang negeri itu hanya sekitar 30%. Dan karena itu maka kami mengambil kebijakan untuk pelaksanaan program-program khususnya dalam bidang pendidikan dan menengah ini adalah partisipasi semesta. Kami mendorong berbagai pihak untuk dapat membantu kami memberikan layanan pendidikan untuk semua sesuai dengan tagline dan visi kami, pendidikan bermutu untuk semua. Kami ingin memastikan sesuai dengan amanat konstitusi bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan pendidikan itu menurut pasal 31 ayat 3 adalah pendidikan yang menekankan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, dan memberikan keterampilan serta memberikan rasa tanggung jawab kepada anak-anak kita, serta berbagai macam kompetensi-kompetensi utama yang menjadi bagian penting bagi tumbuhnya generasi Indonesia yang kuat dan berkarakter. Pendidikan TK kami usahakan juga nanti mungkin ada paradigma baru itu. Kami mulai mengenalkan matematika di taman kanak-kanak. Bukan matematika sebagaimana yang ada di kuliah Pak Rektor, tapi matematika sebagai konsep dasar logika matematika yang mulai ditanamkan mengenai kemampuan berhitung, kemampuan untuk menggunakan konsep-konsep sederhana sesuai dengan prinsip belajar sambil bermain, bukan bermain sambil belajar. Karena TK itu prinsip semuanya adalah bermain. Dan kami juga sudah meluncurkan album baru anak-anak, lagu namanya album Kicau. Itu juga isinya lagu anak-anak yang kami tujukan untuk taman kanak-kanak dan SD tahun-tahun awal. Sehingga dengan demikian kami berusaha untuk menanamkan pendidikan karakter sejak dini, karena sesungguhnya pendidikan awal itu fokusnya memang harus pada penanaman karakter. Kami juga berusaha agar bagaimana pendidikan di tingkat dasar ini dapat diberikan dengan lebih baik lagi, karena banyak penelitian yang menegaskan bahwa anak-anak yang punya pengalaman belajar di tingkat dasar, khususnya taman kanak-kanak, memiliki learning sustainability
dan juga learning competence serta learning confidence yang lebih tinggi dibanding dengan anak-anak yang tidak punya pengalaman di pendidikan tingkat taman kanak-kanak. Sehingga karena itu maka upaya untuk kita membangun pendidikan berkualitas, sebagaimana kita membangun sebuah gedung, tentu penentunya adalah pendidikan dasar sebagai fondasi pendidikan yang selanjutnya. Beberapa waktu yang lalu kami bertemu dengan Majelis Rektor dan Forum Rektor, Pak Rektor, Pak Sofyan, yang mereka memang mengusulkan kepada kami agar kebijakan-kebijakan di Kementerian Dasar ini mulai sinkron dengan pendidikan tinggi. Sekarang ini ada keluhan yang menurut saya sudah mulai merata terkait dengan kemampuan murid-murid kita lulusan SLTA yang masuk perguruan tinggi itu ternyata kemampuannya boleh kita katakan sangat rendah. Ada banyak yang mengambil jurusan teknik tapi matematikanya tidak bisa. Ada yang mohon maaf misalnya nilai bahasa Inggris di raportnya 10, tapi ketika dites ternyata membaca teks bahasa Inggris yang benar pun tidak bisa. Apalagi kalau yang ngetes Pak Dahlan yang memang dosen bahasa Inggris. Ini akibat dari learning loss yang kita alami cukup serius. Sebagian karena dampak dari COVID-19 yang memang itu menjadi salah satu kendala tersendiri. Karena ternyata pembelajaran tatap muka itu belum bisa digantikan oleh pembelajaran tatap maya. Virtual learning itu belum bisa menggantikan pembelajaran yang kita sebut sebagai pembelajaran tradisional tatap muka. Dan ini memang nanti, kalau tidak salah nanti tanggal 18 kami akan meluncurkan raport pendidikan nasional yang isinya adalah pencapaian SPM, standar pelayanan minimal pendidikan tingkat nasional kumulatif. Dan kalau nanti kami launching, mungkin ini bisa kalau ada wartawan mungkin bisa bocoran ya. Memang rapotnya tidak baik-baik saja. Kita mengalami learning loss yang sangat serius. Kemudian yang kedua, beberapa saat terakhir juga muncul banyak sekali tulisan di media dan juga hasil penelitian di berbagai negara yang diberi judul Schooling Without Learning. Mereka itu sekolah tetapi sesungguhnya tidak belajar, Pak Rektor, Pak Dahlan. Kenapa ini terjadi? Karena mereka ini sekolah tetapi tidak paham apa yang diajarkan di sekolah itu. Angka literasi kita memang rendah, numerasi kita lebih rendah lagi. Dan itu sebabnya, sebagiannya karena memang pembelajaran kita ini secara metodologis, secara pedagogis memang harus kita perbaiki. Schooling Without Learning itu berisi temuan penelitian di mana banyak anak-anak yang bisa membaca tetapi tidak paham isi bacaannya. Kalau diminta membaca itu bisa karena mereka memang tidak illiterate, tidak buta aksara. Tetapi ketika diminta menceritakan isi bacaannya, mengambil intisari dari bacaannya atau menuliskan bacaannya itu dalam kalimat sendiri itu tidak bisa. Padahal membaca itu kan kunci untuk hampir semua mata pelajaran. Berhitung, logical thinking, matematika dasar itu kan dasar untuk hampir semua mata pelajaran. Bahkan matematika sekalipun itu kan seringkali dianggap, kalau dulu waktu saya di madrasah itu dianggap mata pelajaran kelas 2 kan matematika itu, karena dianggap tidak menjadi bekal di akhirat dan tidak ada pertanyaan kubur gitu. Padahal kalau menurut saya justru matematika itu ilmu yang dipakai sampai di akhirat. Karena nanti di akhirat itu adalah yaumul hisab. Itu kan hari matematika menurut saya. Ini tafsir saya yang agak beda dikit lah gitu. Kan di yaumul hisab itu nanti dihisab, dihitung semua amal-amal kita itu. Yang amal solehnya berapa, amal sayyi'ahnya berapa, dihitung, ditimbang. Kalau yang soleh banyak masuk surga, kalau yang sayyi'ah yang banyak itu masuk neraka. Kan kira-kira begitu.
matematika itu memiliki kaitan kuat dengan agama. Ya misalnya kalau kita di Muhammadiyah kan sangat mementingkan kiblat ya, ada Bapak dari MUI ini. Kita akan menerjemahkan Syatrul Masjidil Haram itu kan wajhul Ka'bah, bukan jihadul Ka'bah. Sehingga kita hitung betul bagaimana arah kiblat itu. Nah, menghitung arah kiblat itu kan matematika. Menemukan arah kiblatnya itu dihitung dulu, kemudian sudutnya berapa, itu kan matematika semua itu. Tapi seringkali matematika ini dianggap sebagai ilmu yang tidak penting. Mohon maaf, kalau kita menghitung zakat itu tidak pakai matematika, ya bisa keliru itu. Bisa keliru. Menghitung warisan misalnya matematikanya keliru, bisa keliru. Itu sampai Quran itu menjelaskan bagaimana menghitung waris. Di antara hukum Islam yang ada penjelasan eksplisitnya di Quran itu tentang menghitung waris. Kalau punya istri tidak punya anak bagiannya berapa? Kalau punya anak, ada anak laki-laki, anak perempuan bagiannya berapa, itu detail itu sampai pembagian waris itu di Quran. Kalau rakaat sholat malah tidak ada di Quran itu. Karena itu maka mindset anak-anak kita tentang matematika itu penting. Itu menurut saya harus kita bangun dari awal. Sehingga pembelajaran matematika itu harus menyenangkan, harus joyful. Saya mengganti istilah fun learning itu dengan joyful learning. Sehingga Pak Rektor ketika kami nanti akan menerapkan deep learning, pembelajaran mendalam itu, fondasinya kan 3. Mindful, meaningful, dan joyful. Pembelajaran mindful itu pembelajaran yang reflektif, di mana sejak awal anak-anak itu dilibatkan, diajak berpikir. Tentu berpikir yang sesuai dengan tingkat perkembangan pemikirannya. Dalam bahasa hadis Nabi itu ala qadri ukulihim, sesuai dengan tingkat perkembangan intelektualitasnya. Kalau anak-anak TK itu adalah pada tingkatan konkret operasional, kalau kita ikuti teori perkembangan kognitifnya Jean Piaget itu, maka jangan diajari konsep-konsep dan simbol-simbol yang berat, harus konkret. Ngitung pun harus pakai objek yang bisa dia lihat, bisa dia pegang, dan nanti bisa dia hitung dengan logikanya. Sejak kecil anak-anak sudah bisa diajari logika. Sehingga pembelajaran di TK itu mungkin bisa agak dikembangkan sedikit. Misalnya kalau saya sering mencontohkan problem solving anak-anak TK itu, anak-anak SD itu seperti kalau kita nonton kartun Dora the Explorer. Ini yang nonton, kemarin cucunya nonton begitu mungkin tahu itu. Itu kan menarik si Dora ini. Dia setiap kali bepergian itu selalu membawa peta. Saya pergi ke rumah nenek. Di mana rumah nenek? Nah, dia kemudian selalu, oh aku peta. Dia buka peta dulu. Ya kan, tidak peta. Dia buka peta dulu. Ini mengajari kemandirian. Kalau kita di mana rumah nenek, ya nanya saja, gitu kan. Tapi dia enggak, buka peta dulu. Begitu buka peta, dia tahu kemana arahnya, jalan mana yang ditempuh. Ini kan kemampuan spasial, kemampuan geographical. Di mana banyak kita ini yang tidak punya kemampuan spasial dan kecerdasan spasialnya juga cenderung rendah. Jadi kecil diajari kecerdasan spasial, membaca peta, membaca arah, belok kanan, belok kiri. Kalau beberapa negara barat sebenarnya kayak kita di Jawa, timur, barat, utara, selatan. Makanya kalau ada rumah-rumah di Inggris itu kan selalu di atapnya itu kan ada itu ayam gitu. Yang ayam itu kan menunjukkan arah, mana arah barat, mana arah timur atau utara selatan. Makanya kalau tanya orang ke rumahnya Pak Marmusi kemana, ngono ngalor, itu mesti orang Jawa itu. Kalau orang Betawi kiri kanan gitu. Itu pemahaman spasial yang luar biasa harus ditanamkan sejak awal. Begitu dia sudah berangkat kemana memulai, di tengah jalan sudah ada masalah kan. Oh ada sungai gitu kan. Nah, begitu ada sungai, kita tidak bisa menyeberang, harus kita cari jembatan. Oh ada jembatan, cari dia jembatan. Ketemu jembatan, ada buaya. Itu kan problem solving itu sebenarnya.
Jadi bisa sebenarnya sejak kecil diajari. Bahkan anak kecil itu adalah pembelajar yang paling kritis, yang pertanyaannya susah dijawab bahkan oleh dosen usuluddin sekalipun. Misalnya mereka bertanya, Pak, Tuhan di mana? Di mana Bu jawabnya? Kalau Ebit menjawabnya, Tuhan ada di sini. Kalau Ebit yang begitu, di dalam jiwa ini. Nah, itu lagunya Ebit GAD itu. Lalu kalau anak-anak dibilang Tuhan ada di sini, mesti diintip. Kalau dibilang Tuhan ada di atas, mungkin saja Subhanahu wa Ta'ala itu maha suci dan maha tinggi, mungkin di atas itu kan. Sehingga mungkin musolanya ditaruh paling atas Pak Rektor supaya dekat dengan Tuhan gitu. Tapi ini canda yang nggak serius. Atau wah yang mau teoritik Tuhan di atas aras gitu kan. Nah, aras itu apa kan nggak ngerti. Nah sekarang pertanyaannya kemudian bagaimana menjawab pertanyaan anak TK tadi, Tuhan ada di mana? Susah itu. Karena itu betul itu Pak dosen-dosen itu harus ngajar di TK sekalian. Ngajar di TK sekalian itu. Bagaimana mengkonkretkan dan menjawab pertanyaan anak tentang Tuhan itu. Dan karena itu mereka tuh paling banyak bertanya kan. Setiap kali ketemu benda baru ditanya. Dan pertanyaan seringkali mengapa. Mungkin ditanya, Ibu mengapa kucing kakinya 4? Pernah ditanya begitu nggak Bu? Anak kan tanya spontan saja. Nggak mudah loh menjawab, kenapa kucing kakinya 4? Misalnya seperti itu. Nah karena itu maka deep learning itu Pak Rektor, itu arahnya nanti ke situ. Sehingga ke depan saya memang berusaha nanti alat peraga edukatif yang selama ini terlalu modern dan canggih itu coba kami buat sederhana. Mungkin nanti ya untuk buah-buahan melatih berhitung itu bunga apa? Buah-buahan plastik gitu Bu. Ini buah mangga tapi plastik, jeruk plastik, semua yang harganya murah sehingga APE-nya kalau murah kan nanti bantunya kami juga gampang kan karena harganya tidak mahal gitu. Tapi bisa menjadi media pembelajaran yang bagus. Mereka bisa diajari klasifikasi dan logical thinking. Misalnya coba kelompokkan buah yang berwarna merah, warna kuning, warna hijau. Itu kan mengajari mereka warna, mengajari mereka klasifikasi. Dan bisa, itu kan sudah logik, mengumpulkan merah dengan merah, kuning dengan kuning, hijau dengan hijau, itu sudah logik. Itu sudah logical thinking. Kemudian baru diajari berhitung. Coba yang merah ada berapa? Terus kan, bisa kan begitu? That is math, itu matematika. Motorik halusnya itu tidak harus mewarnai bunga-bunga, tidak harus mewarnai buah-buah, bisa mewarnai angka-angka. Motorik kasarnya tidak harus naik tangga dan prosotan dan sebagainya, bisa main bahasa kampung saya itu jingling gitu, bahasa Solonya apa nih? Yang kotak-kotak itu Pak Rektor, kotak-kotak, terus nanti kita pakai pecahan genteng gitu, terus nanti kita dorong pakai kaki kita yang gini Pak Marpuji, terus saya satu ngangkat gini apa ya? Engklek. Itu kan bisa melatih motorik kasar kan, bisa bagaimana dia bisa berdiri dengan satu kaki dan menggerakkannya dan melompat, itu kan motorik kasar. Nggak harus mahal yang naik apa namanya itu jembatan apa tuh, nggak harus itu motorik kasar kan tujuannya itu. Nanti bentuknya ditanya, ini kamu melompat di kotak berbentuk 4 persegi panjang, kamu melompat di kotak berbentuk segi 4. Itu kan matematika dan dia bisa melompat, mengajari motorik kasar, mengenalkan bentuk-bentuk matematika dan sebagainya. Ini kok jadi seperti pelajaran matematika ya? Mohon maaf, ini menunjukkan saya juga bisa kalau nanti ditugaskan ngajar TK, kira-kira begitu. Dan itu yang menurut saya kita letakkan dari awal, termasuk menanamkan nilai-nilai utama, mengajari mereka beribadah dan sebagainya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya sekali lagi menyambut baik bagaimana ide cerdas dan hebat UMS ini. SD Muhammadiyah Internasional. Kalau boleh usul juga sekalian Pak, muridnya juga dari berbagai negara Pak. Siap ya Pak? Oh siap, nah, luar biasa itu. UMS itu apa yang nggak siap? Gitu. UMS itu kalau kata anak muda itu palu gada. Apa lu mau gua ada, kira-kira begitu. Atau palu basah.
Apa lo mau, gua bisa, kira-kira begitu. Dan ini bisa jadi merupakan aktualisasi dari tema besar Muktamar Surakarta itu, memajukan Indonesia, mencerahkan semesta. Internalisasi Muhammadiyah itu tidak harus semua kita ke luar negeri, tapi yang di luar negeri bisa dibawa ke sini. Ketika UMS menerima mahasiswa berbagai negara, itu kan internalisasi Muhammadiyah. Itu mengenalkan Muhammadiyah di rumahnya. Kami masih punya utang Pak Marpuji dengan guru-guru kita di MEK. Yang dulu waktu saya ke sana, guru yang terbaik kita beri kesempatan berkunjung ke Jogja. Awalnya mau kita biayai Pak Dahlan waktu itu, tiketnya kita biayai, tapi ternyata MEK kita itu sudah mampu sehingga mereka tiketnya beli sendiri, tinggal nanti akomodasinya oleh kami PP Muhammadiyah. Supaya mereka ini mengenal Muhammadiyah di rumahnya, di tempat kelahirannya. Itu internalisasi Muhammadiyah. Tapi bisa juga kemudian membawa mereka ke tanah air kita ini, mengenal Indonesia, mengenal Sukoharjo, mengenal Kartosuro dengan segala budaya, dengan masyarakatnya. Dan mereka membawa pulang ke negaranya apa yang mereka alami selama di Indonesia. Dan itu menurut saya bagian dari internasionalisasi Muhammadiyah sebagai bagian dari upaya kita mencerahkan semesta. Apalagi UMS sudah punya reputasi internasional. Yang daftar kemarin berapa Pak? 4.000 ya? 8.856. Itu dari berbagai negara. Yang diterima Pak Rektor? 40 coba itu. Itu melebihi seleksi nasional masuk perguruan tinggi itu. Ayaan itu lembut tenan itu gitu. Ayak itu sampai lembut itu. Kira-kira ayaan glepung itu. Saking lembutnya itu. Dan itu menunjukkan ketika yang mendaftar sampai 8.000 lebih itu, nama UMS ini kan sudah betul-betul mendunia. Dan itu yang menurut saya menjadi modal besar untuk kita internasionalisasi. Jadi sebenarnya tidak istilahnya ambisius lah menurut saya. Itu sesuatu yang sudah bisa kita lakukan. Dan UMS sudah memberikan contoh. Karena itu kalau misalnya nanti di sini juga bisa anak-anak dari berbagai negara belajar di sini, nanti tinggal bahasa pengantarnya kan, jangan khawatir. Anak-anak itu pembelajar yang sangat cepat, terutama belajar bahasa. Sekarang banyak anak yang sudah trilingual, tidak hanya bilingual. Ketika orang tuanya beda-beda suku, itu kan nanti bisa bapaknya bahasa Sunda, ibunya bahasa Jawa, di sekolah bahasa Indonesia, sudah 3 bahasa itu. Bahasa asing juga begitu. Anak-anak itu belajar bahasa yang sangat cepat. Dan oleh karena itu maka setuju juga Pak Rektor ketika konsepnya tadi adalah integrasi keilmuan mengenalkan anak dengan sains dan teknologi sejak dini. Ini ada Pak di Legoso Pak Dahlan, di Legoso Ciputat itu TK Aisyah Transcend. Dan ini juga TK Inklusi yang di situ anak-anak berkebutuhan khusus juga belajar di situ. Jadi waktu ada gerhana, itu anak-anak kemudian diajak keluar melihat gerhana itu seperti apa. Kalau gerhana bulan memang harus malam hari kan. Nanti melihat gerhana matahari, diajak mengobservasi alam, melihat bagaimana gerhana itu. Baru dijelaskan bagaimana Quran berbicara tentang peredaran matahari, bumi, dan bulan. Dan kemudian gurunya menjelaskan dengan gambar mengapa ini bisa terjadi, mengapa mataharinya kelihatan gelap dan bisa tertutup. Yang menutupi apa? Dari fenomena alam yang bisa diamati, empirical yang bisa diamati, bahkan mungkin bisa dia pegang, tangible. Kemudian diajak dia berpikir, dijelaskan bahasa sederhana, kemudian diberi dasar ayatnya. Kira-kira nanti kalau bisa begitu Pak, itu kita akan punya Al-Farabi masa kini, punya Ibnu Rus masa kini, punya Ibnu Sina masa kini. Karena problem kita sekarang ini adalah pembelajaran ilmu yang segregatif. Seakan-akan ilmu itu satu dengan yang lain, tidak ada hubungannya. Sehingga nanti dengan deep learning itu, yang nanti kita kenalkan, nanti kita akan berlakukan mulai tahun ajaran baru, tapi memang belum semua sekolah. Itu nanti anak-anak bisa belajar dengan pendekatan yang interdisipliner. Sebagian memang sudah dimulai dan pembelajaran tematik di K13. Sehingga kalau dulu kan kita sering tanya, nak besok pelajarannya apa? Itu anak-anak bingung kan sejak K13 itu.
Tetapi besok temanya apa, itulah yang kemudian mereka belajar. Temanya air. Air itu kan bisa dijelaskan dengan ilmu biologi, bidangnya Pak Rektor. Bisa dijelaskan dalam penjelasan ilmu agama, jenis-jenis air. Bisa dijelaskan hubungannya dengan kesadaran lingkungan, bagaimana agar air itu menjadi berkah, tidak menjadi musibah, dan seterusnya. Dan itu yang coba nanti dengan deep learning itu, kita ajak anak-anak ini sekolah itu untuk belajar, bukan sekolah untuk mengerjakan PR, mengerjakan soal, dan lulus ujian. Ujian penting, kalau nggak penting bagaimana nanti. Tetapi dibiasakan mereka untuk belajar itu untuk mendapatkan ilmu, bukan hanya untuk lulus. Sehingga ibu bapak-bapak yang guru, ini Mas Harko ini guru SD dan juga merangkap wartawan, sudah memvideo saya sejak kapan Mas Harko tadi? Itu kalau PR itu tidak hanya ngerjakan LKS, tapi PR-nya nanti itu bisa ditugaskan membaca Pak Rektor. Diberi buku, diminta membaca, kemudian membuat ringkasan bacaannya. Itu bisa jadi buku pelajaran yang diminta dibaca atau buku yang tidak pelajaran, non-teks. Mereka diminta membaca novel misalnya, atau membaca sejarah di luar materi pelajaran. Sehingga ada pengayaan dari bacaan di luar materi pelajaran itu. Novel itu punya pengaruh, kalau isinya bagus, itu punya pengaruh kuat untuk membangun imajinasi dan merubah pemikiran. Saya cerita pribadi, anak-anak saya itu kan dulu waktu masih SD, SMP itu kan seperti umumnya anak-anak kan kurang berminat membaca. Terus saya belikan novel Laskar Pelangi Pak Dahlan. Saya berikan Laskar Pelangi, dibaca sampai habis. Setelah itu, semangat belajarnya meningkat lagi itu. Apalagi setelah diajak nonton Laskar Pelangi, itu tambah semangat lagi. Nah, kita itu kekurangan bahan-bahan bacaan yang menginspirasi, yang mendorong mereka untuk maju dan memberi mereka imajinasi mengenai kehidupan dan mengenai masa depan mereka. Anak-anak kita itu harus kita tanamkan cita-cita sejak dini. Ada hadis Nabi yang menyebutkan cita-cita adalah anugerah Allah kepada hamba-hambanya. Sehingga orang bercita-cita itu kan orang yang optimis dengan masa depan. Kalau karya itu karya fiksi, kan bisa dibuat tokoh itu dengan karakter yang bagaimanapun menurut sang penulis. Harry Potter itu kan imajinasinya orang Inggris kan. Nggak ada benar Harry Potter itu. Tapi dia bikin imajinasi saintifik itu, fiksi tapi fiksi ilmiah. Ya, film Star Trek. Star Trek itu kan fiksi. Syutingnya juga tidak di ruang angkasa itu, syutingnya juga di bumi, dia bikin studio gitu untuk syuting. Tapi seakan-akan semua mereka itu makhluk luar angkasa gitu. Nah, imajinasi itu bisa kita bangun sejak dini sebagai bagian yang membentuk cita-cita. Dan membentuk cita-cita itu mendorong mereka untuk menjadi anak yang berani mencoba dan berani bermimpi. Itu kenapa kemudian lagu Laskar Pelangi itu dimulai dengan mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Dan ternyata Pak, saya punya buku judulnya Kekuatan Kata-Kata. Bukunya kecil gitu Pak Rektor, namanya buku saku, bisa dimasukkan di saku, sampulnya warna merah. Kekuatan kata-kata, buku itu menjelaskan bagaimana kekuatan kata-kata, cita-cita itu menggerakkan manusia untuk maju. Dan 60% orang itu mencapai apa yang dicita-citakannya. Pak Rektor dulu cita-citanya apa? Sekarang tercapai nggak Pak? Nggak tercapai? Nggak. Kalau saya tercapai Pak. Saya waktu Sanawiyah kelas 1, saya kan selalu mendengarkan English from Radio Australia. Sejak itu saya pengen kuliah ke Australia. Dan saya berhasil Pak. Dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya, ada buku lagi judulnya itu Speeches That Change the World gitu Pak. Pidato-pidato yang merubah dunia. Ternyata juga banyak pidato-pidato tokoh itu terwujud walaupun tidak ketika mereka masih hidup. Kekuatan kata-kata itu mengajari kita betapa pentingnya membangun cita-cita untuk anak-anak kita. Dan baru saja saya baca belakangan ketika saya agak banyak menekuni buku-buku neuroscience,
ternyata otak kita itu merekam apapun yang kita katakan. Dan otak kita tuh punya kesetiaan yang hebat dengan yang kita katakan. Jadi kalau ibu-ibu nanti tidur kemudian mengatakan saya mau bangun jam 3, maka jam 3 itu otak kita tuh membangunkan kita. Perkara tangi pora urusan buri. Perkara tangi mateni weker itu urusan buri, bar kuwi klempon itu urusan lain. Tapi otak kita membangunkan kita pada jam itu. Itu. Sehingga ada buku lain judulnya itu Born to Believe gitu. Itu buku yang menjelaskan betapa manusia itu menjadi makhluk beragama. Tulisannya New Birth gitu, menjelaskan manusia itu beragama menurut apa yang dilihat dan direkam oleh otaknya. Sehingga hadis Nabi kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasirani au yumajisani itu memiliki dua pesan penting untuk kita. Pesan pertama, manusia itu lahir beragama Islam. Itu pesan pertamanya. Tapi pesan keduanya, mereka yang lahir Islam itu bisa berubah keyakinannya karena lingkungan sosialnya. Lingkungan sosial yang terdekat adalah orang tuanya. Disinilah sebenarnya kenapa kemudian teori New Birth itu menjadi penjelasan ilmiah. Kenapa orang bisa berubah agama, kenapa lingkungan bisa membentuk keberagaman seseorang. Karena otak itu akan mempercayai apapun yang dilihat oleh mata, apapun yang ditangkap oleh panca indera, otak itu percaya. Disinilah pentingnya menanamkan keberagaman sejak dini dan menanamkan pentingnya penciptaan lingkungan yang religius untuk menanamkan kesalehan di lingkungan anak-anak kita. Tapi saya kira saya harus berhenti sampai di sini karena sekarang sudah jam 17:35 dan masih ada acara yang lain, maka saya izin untuk mengakhiri sampai di sini sebelum ceramah saya semakin tidak karu-karuan. Terima kasih sekali lagi buat UMS, Pak Rektor, Pak Marpuji, Pak Dahlan selaku BPH. Dan nanti kalau dosen-dosen ditugaskan untuk ngajar SD jangan nolak ya. Siap. Ya. Oh, siap Pak. Nanti kami akan kabarkan ke seluruh dunia bahwa di UMS ini dosen di SD Muhammadiyah Internasional ini gurunya adalah para profesor. Itu dalam teori marketing itu sudah marketing tersendiri Pak. Dan ini menutup, betul-betul menutup. Saya pernah punya cita-cita Pak Marpuji, kalau nanti saya sudah pensiun jadi profesor, saya mau jadi kepala TK. Saya ditertawakan Bu Mukti, Allah ngoyo woro lho, pengen jadi guru TK katanya begitu. Kalau saya jadi guru TK itu sudah mesti promosi. Karena pertama saya laki-laki, kedua saya profesor. Karena kalau ada laki-laki mau jadi guru TK itu mesti khorikul ada. Jadi sudah branding sendiri itu. Udah gitu profesor lagi gitu. Nah, karena itu saya izin Pak Rektor nanti jangan jadi kepala sekolah, profesor UMS saja Pak. Itu biar sekalian nggak teori melulu para profesor itu gitu. Biar nggak ngasih tugas melulu para profesor itu. Jadi betul itu Pak Rektor itu nanti akan kami jadikan model di tingkat nasional itu. Saya kira demikian dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan dan tutur kata yang tidak berkenan. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.